Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah perantau. Suami istri teman saya membuat saya salut. Karena seringnya berpindah tempat tinggal, mereka selalu menyiapkan koper dan ransel. Mereka menahan diri belanja sehingga tidak memiliki banyak barang. Ini mereka lakukan agar mempermudah proses kepindahan. Mereka melayani sebagai misionaris, dan pelayanan mereka menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Saya tinggal sementara di tempat yang Tuhan tentukan juga menjadi bagian dari kehidupan para saksi iman. Mereka tidak pernah memiliki tempat tinggal yang tetap. Abraham sekalipun hanya tinggal sementara di tanah perjanjian, itu pun hanya berkemah. Belum lagi para tokoh iman lainnya. Mereka hanya ada tinggal di padang gurun, pegunungan, gua, dan celah-celah gunung. Namun mereka bertahan karena iman mereka. Tujuan penulis kitab Ibrani mendaftarkan para tokoh iman dengan penderitaan yang mereka alami adalah agar kita pun meneladani ketekunan mereka. Untuk itu, maka kita haruslah senantiasa tertuju kepada Kristus. Keadaan kita saat ini tentu tidak sepadan dengan resiko dan bahaya yang dihadapi para tokoh di zaman Alkitab. Mereka menantikan kedatangan Kristus yang dijanjikan, sedangkan kita tinggal menikmati pengendapan janji itu. Namun sikap mereka dapat kita contoh. Kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa bumi hanya tempat tinggal kita sementara. Pada dasarnya kita adalah perantau. Suatu saat nanti kita pasti tiba di tanah perjanjian yang kekal, yakni surga yang dijanjikan oleh Kristus. Bumi tempat kita tinggal saat ini adalah tempat perantauan. Saatnya nanti kita akan tinggal di rumah Bapa yang kekal. Nah, ini sebenarnya Ibrani 11 dari pasal 1 sampai 40 ya. Tapi karena pembahasannya itu panjang sekali ya. Kan ini 40 ayat, jadi tidak mungkin bahas satu-satu di dalam satu kali kesempatan di renungan harian pagi pada hari ini. Nah, just info saja, Ibrani 11 pasal yang 1 sampai 12 sudah pernah kita bahas di tanggal 3 November. Jadi minggu lalu ya, 3 November. Nah, bagi saudara yang ingin tahu pembahasannya, silakan dicari renungan bersama Hadi pada waktu sing Ibrani 11 pasal 1 sampai ke 12 gitu ya. Nah, hari ini karena 13 sampai 40 panjang sekali, saya akan batasi dari 13 sampai yang ke pasal yang ke-29 saja gitu ya. Oke. Mari kita baca ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tak kala dia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memanjang jauh ke depan, memberikan berkatnya pada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitahukan keluarnya bangsa-bangsa Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah dia dilahirkan, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta kekayaan Mesir, sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan.
Karena iman maka dia mengadakan Paskah dan memercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, jadi pembacaan kita saya batasi dulu sampai ayat yang ke-29. Gitu ya. Saudara, di ayat 13 dikatakan, mereka semuanya ini, yaitu Abraham, Nuh itu ya, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Loh, apakah Allah ini pendusta? Kok orang-orang ini sudah beriman, tetapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan? Apa yang dimaksud dengan yang dijanjikan itu? Itu ya. Semua orang dalam perjanjian lama tidak melihat tentang kelahiran Kristus, yang merupakan penggenapan tertinggi dari semua janji Allah yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi, maksud daripada mereka tidak memperoleh yang dijanjikan, itu dalam pengertian mereka belum melihat kedatangan Kristus yang nantinya datang di abad yang pertama. Gitu ya. Nah, orang modern memiliki kemampuan untuk mengerti secara lebih holistik, menyeluruh, daripada orang-orang dalam perjanjian lama. Karena kita bisa memandang ke belakang dan melihat kematian dan kebangkitan Kristus yang menggenapi daripada apa yang diimani oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, dari peristiwa ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan gini ya. Ada hal tertentu dalam hidup ini yang memang kita tuh tidak bisa melihat chapter finalnya. Tapi kalau pelajaran di ayat ini kita diminta, tapi melalui pelajaran di ayat ini, kita tuh diminta untuk tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun chapter akhir itu tidak bisa kita lihat. Apa yang dimaksud dengan chapter akhir? Saudara, ada beberapa tokoh iman, seperti Musa, dijanjikan tanah Kanaan, memimpin ke bangsa Israel, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tapi dia sendiri pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya toh? Nah, Abraham kita lihat, oleh keturunanmu maka seluruh bangsa di dunia ini akan memperoleh berkat. Berkat apakah yang dimaksud? Ini jelas sekali merujuk pada keselamatan di dalam Kristus. Karena melalui keturunan daripada Abraham, kemudian Daud, maka lahirlah sang juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Nah, inilah yang berkat yang mereka tuh tidak bisa melihat, orang-orang dalam perjanjian lama. Jadi pengertian tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu bukan berarti Allah itu pendusta. Cuma janji-janji tok, tapi mereka itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Bukan itu. Tapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan dalam pengertian bahwa mereka belum bisa melihat penggenapannya nubuat itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ayat 14-16 ya. Dan mereka, orang-orang beriman ya, yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Maksudnya gini ya, ada suatu kerinduan baru, ini menjadi ciri orang yang beriman ya, yang dimiliki oleh hati seseorang. Ketika orang tersebut mulai beriman kepada Tuhan, saudara sadar enggak? Sebelum saudara beriman kepada Kristus, dan setelah saudara beriman kepada Kristus, ada kecenderungan yang berubah kan? Kalau dalam diri saya mulai menyukai hal-hal yang rohani. Lagu-lagu, saya juga mulai menyukai hal-hal rohani. Lagu-lagu dunia, sedikit demi sedikit, mulai ditinggalkan. Ada suatu kesenangan sendiri ketika mendengarkan lagu rohani. Ketika membaca firman, mau mengerti firman, kalau firman ini tidak ngerti, mencari tafsiran, mencari tahu lebih dalam tentang firman Tuhan, itu tidak pernah dilakukan sebelum kita menjadi Kristen, sebelum kita tuh percaya kepada Kristus. Benar nggak? Nah, saudara, kalau misalkan kita tuh tidak mengalami perubahan apapun, tetapi mengaku sudah percaya dan menerima Kristus, jangan-jangan
Itu diragukan ya. Karena kalau saudara menerima Kristus, ada karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Dan engkau bisa merasakan itu, engkau ada perubahan di dalam hidupmu. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Goncangkan daripada tubuhmu, pikiranmu, ya toh, digoncang, bergetar. Bukan bergetar dalam roh apa gini gitu, bukan ya, bukan itu maksud saya. Tapi goncang itu maksudnya ada suatu kegerakan. Jangan diem saja gitu loh maksudnya. Untuk kerajaan surga. Jadi tidak mungkin lah orang yang sudah beriman, ini ciri khasnya ya, akan diem saja terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Tidak mungkin. Orang yang diem saja terhadap hal-hal rohani, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal atau tidak menyukai hal-hal rohani. Jadi, seperti ini ya, ada kesempatan untuk balik ke kehidupan asal. Tetapi mereka tidak mau, lebih memilih untuk merindukan tanah air sorgawi. Lah ini ciri khas orang beriman. Kerinduan terhadap hal sorgawi itu lebih mendominasi keinginan seorang setelah dia percaya kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, keinginan yang mendominasi dalam hidupmu itu keinginan yang seperti apakah? Tanyakan terhadap dirimu dan jawablah dengan jujur. Apakah hal berhubungan dengan rohani atau lebih ke arah duniawi? Logika dan iman apa sejalan? Maksudnya gini ya, kita lagi membahas Abraham. Ketika dicobai di Kejadian pasal yang ke-22, ya, disuruh mempersembahkan Ishak. Walaupun kepada Abraham telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Saudara, kalau saya jadi Abraham tuh bingungnya setengah mati ya. Bagaimana mungkin Abraham tuh bisa melakukan tindakan iman yang seperti itu? Disuruh mempersembahkan Ishak. Tetapi janji Tuhan itu sangat jelas. Mengatakan, dari keturunannya yang disebut Ishak, bukan Ismail. Itu yang disebut keturunanmu. Lah, kalau Ishaklah yang disebut keturunanmu, kenapa kok disuruh mempersembahkan Ishak? Apa ada Ishak yang kedua maksudnya? Wah, pasti berkecamuk. Ini perintah gak masuk akal ini. Apakah untuk menjadi orang beriman tidak perlu pakai akal? Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Di ayat yang ke-19 dijelaskan, karena ia berpikir, berarti pakai akal ya. Abraham itu berpikir, dia mikir. Jadi orang beriman sekelas Abraham itu tidak memendam atau menonaktifkan pikirannya, bukan. Bapak orang beriman aja berpikir kok. Apa yang dia pikirkan? Dia begini ya. Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati. Sekalipun dari antara orang-orang mati. Jadi kalaupun Ishak ini nanti mati, maka Tuhan kan sudah janji toh ya. Sudah janji bahwa dia melalui keturunan Ishak, itu yang disebut keturunannya. Jadi tidak mungkin ketika dia mempersembahkan Ishak, dan kalaupun misalnya Ishak mati, maka Allah akan membiarkan Ishak mati selama-lamanya. Itu imannya Abraham kayak gitu. Karena Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Maksudnya, menerima bahwa Ishak tidak akan mati, dia akan dibangkitkan. Itu sebabnya Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Soalnya nggak ada orang yang memiliki iman sehebat ini. Begitu ya. Oke, kisah iman Ishak dan Yakub. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub. Nah, kalau kita lihat Ishak ini agak gimana ya? Dia tuh sayang sama Esau. Padahal dia tuh sudah dikasih tahu di Kejadian 25 ayat 23 bahwa yang bangsa yang satu, yaitu yang lebih muda, itu lebih kuat daripada yang lain. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba pada yang muda. Tetapi saking sayangnya Ishak terhadap Esau, maka mau memberikan berkat kesulungan Ishak itu kepada Esau. Berarti Ishak tidak mengindahkan pesan dari Tuhan ketika anak kembar ini lahir. Tetapi
oleh peristiwa daripada tipu muslihat Ribka, ngajari Yakub untuk berbohong, maka berkat kesulungan itu akan diterima oleh Yakub, dan ini sesuai dengan nubuatan Tuhan. Jadi nubuatan Tuhan ya, saya kasih tahu, tidak pernah gagal. Yakub waktu memberkati dua anak Yusuf, juga meletakkan tangan menyilang, yaitu satu di Efraim dan satu di Manase. Ketika Yusuf melihat, loh, ayahnya ini piye tuh? Kok meletakkan tangan kanannya di atas Efraim? Lalu tangan kanannya di atas Manasye, karena Manasye anak yang lebih besar. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Maksudnya Manasye yang sulung. Letakkan tangan kanan kepada anak sulung. Tapi ayahnya menolak. Aku tahu anakku, aku tahu. Dia juga akan menjadi suatu bangsa dan dia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita lihat ya, setelah kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, maka sebagian besar daripada raja-raja utara itu berasal dari suku Efraim. Dan suku yang paling kuat di antara 10 suku itu adalah suku Efraim. Sekalipun, ini kan dikatakan ini, ia, maksudnya Manasye, juga menjadi suatu bangsa dan akan besar kuasanya. Saudara, di antara 12 suku ini, yang paling besar wilayahnya, secara wilayah ya, itu adalah Manasye. Bahkan ada dibagi dua, Manasye Barat, Manasye Timur. Tapi kalau dalam hal kekuasaan pengaruh, yang paling besar adalah Efraim. Itu ya. Nah, sekarang iman Yusuf. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya, nah ini ya, memberitahukan tentang keluarnya orang-orang Israel. Saudara, bayangkan saudara menjadi orang-orang Israel. Bangsa Israel ada di dalam Mesir selama 430 tahun. Jadi mereka tuh mungkin bertanya-tanya, loh, katanya kita itu ada di tanah perjanjian. Tapi kok penyertaan Tuhan ini kelihatannya itu tidak ada. Ini penyertaan Tuhan itu atau janji Tuhan itu tidak jadi atau gimana ya? Karena masakan tanah perjanjian itu ada di Mesir. Kan ada di Kanaan. Bagaimana mungkin 430 tahun itu mereka hidup di Mesir? Ada suatu kondisi di dalam kehidupan kita, itu rasa-rasanya kok periode yang tidak ada campur tangan Tuhan. Kita bertanya-tanya, Tuhan engkau ada di mana? 430 tahun, merupakan masa-masa yang penuh dengan kebingungan. Maka datanglah Musa hadir sebagai sang pembebas bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ironisnya, Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi ini yang saya maksud tadi di awal saya jelaskan. Ada saatnya di dalam kehidupan ini, manusia itu tidak bisa melihat chapter akhir dari rencana Tuhan yang sangat besar. Itulah sebabnya kenapa kok dibutuhkan iman untuk memahami daripada rencana Tuhan yang di luar daripada akal dan pemikiran manusia. Oke, sekarang kita lihat ayat 25-26 ini sangat-sangat penting sekali ya. Musa dikatakan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah untuk sementara daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, kebanyakan manusia itu sebaliknya yang terjadi ya. Lebih senang menikmati kesenangan yang sementara dari dosa daripada menderita sengsara sebagai umat Allah. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Terus ayat 26 dikatakan ini. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Loh, dihina loh, dianggap sebagai kekayaan. Lebih besar dari semua harta Mesir. Loh, Mesir tuh hartanya tidak karu-karuan loh. Tidak karu-karuan banyaknya maksudnya. Tetapi harta Mesir yang tidak karu-karuan banyak itu, bagi orang percaya, itu nggak ada artinya dibandingkan penghinaan karena Kristus. Jadi, ciri daripada orang beriman, itu apa? Selalu mengarahkan pandangannya ke depan, dan hatinya tidak tergoda pada tawaran harta duniawi yang sangat menggiurkan. Ada banyak di dalam kehidupan ini kita ditawarkan suatu hal yang sangat menggiurkan. Tetapi pernahkah Anda berpikir,
aku ini menggunakan uangku ini untuk siapa sih? Untuk Tuhanku, atau untuk kepentingan diriku sendiri? Terus ciri khas yang kedua, yaitu selalu memiliki prinsip lebih baik menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran, daripada menikmati tawaran dunia yang sementara sifatnya. Saudara, seringkali orang itu tidak peduli terhadap apa yang ada di depan. Yang penting sekarang aku senang. Wes, itu top. Tetapi tidak pernah berpikir efeknya, relasinya dengan Tuhan seperti apa, sudah gak digubris. Nah, ini hubungan tulang 10 dengan darah Kristus. Karena iman, maka dia mengadakan Paskah dan memberikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi ini ada hubungannya ya, iman kepada darah Kristus. Jadi peristiwa tulah ke-10 adalah tipologi dari peristiwa kematian Kristus, yang ketika Kristus mati, ada darah yang tercurah, menyucikan dosa-dosa orang yang beriman kepadanya. Peristiwa ayat 29, yaitu melintasi Laut Merah, ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Karena mujizat alam itu terjadi. Karena Allah have a relationship with his people. Dengan orang-orangnya, dengan umatnya. Kalau orang Mesir tidak memiliki relasi apapun dengan Yehova, maka air langsung menghanyutkan mereka semua. Air itu tidak berpihak, dalam tanda kutip, atau bersahabat dengan orang-orang Mesir. Karena apa? Karena Tuhan cuma bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ayat 29 itu juga adalah gambaran. Ketika pertolongan Tuhan, itu tidak pernah terlambat, just in time. Saudara, peristiwa Laut Teberau ini saya selalu ingat sekali ya. Di depan Laut Teberau, kanan kiri itu gunung. Belakang itu adalah orang Mesir. Sekarang, mau lari kemana? Atas, gak ada helikopter waktu itu. Gak ada balon udara. Ini bukan di Kapadokia, gak ada balon udara. Iya toh? Ini di Mesir. Di semenanjung Mesir lah, semenanjung Sinai lah. Daerah-daerah sana. Jadi, jalan keluarnya itu apa? Gitu loh. Nah, ketika tidak ada jalan keluar seperti itu, maka pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, yaitu apa? Membelah Laut Teberau. Jadi ingatlah bahwa dengan beriman kepada Tuhan, maka rasakanlah pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kasihlah Tuhan dengan hati yang sungguh, cintailah Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus dari hatimu yang terdalam. Tuhan Yesus memberkati.